Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di seluruh penjuru negeri, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Denwangi Sidoarjo, seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Kemudian Nabi menjawab, "As-salatu ala waktiha." Salat yang ditunaikan pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi menjawab, "Birrul walidain." Berbakti, memuliakan orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian apa lagi ya Rasul?" Nabi menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Dawuhnya Nabi ini perlu dicatat, kita perhatikan dan kita amalkan. Yang pertama, sholat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Senyampang kalian lebih banyak di rumah, maka kalian bisa memberikan prioritas utama untuk sholat pada waktunya. Syukur sholatu fi awali waktiha. Yang kedua, kalian lebih banyak bergaul dengan orang tua, maka kesempatan ini bisa kalian manfaatkan bagaimana kalian menerjemahkan berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihadu bisa berarti perang, bisa berarti berjuang di jalan Allah. Situasi memang sempit karena ada pembatasan sosial, ada di luar ada pembatasan-pembatasan, tapi para santri jangan kehilangan kreativitas bagaimana mengisi waktu dan kesempatan ini untuk tetap berjuang di jalan Allah, mungkin dengan mengajar, mungkin dengan ikut mengatasi masalah-masalah yang berkait dengan COVID-19 di pedukuhan dan kampung kalian atau yang lain-lain. Saya percaya santri akan bisa melakukannya. Baik, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kami termotivasi untuk membuat vlog baru. Dan pada yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Jazakumullah. Teriring harapan moga-moga vlog-vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, menjadi salah satu vlog yang bisa kalian lihat. Syukur bisa memotivasi kalian untuk mencatat, memberikan makna, memberikan arti peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi pada diri kalian dan yang terjadi di sekitar kalian. Para santri, ada semacam nasihat dari para ulama. Memang ulama ini adalah orang yang sudah mendapatkan sertifikasi untuk kita ikuti fatwanya, untuk kita dengar nasihat-nasihatnya, untuk kita perhatikan apa yang menjadi petunjuknya. Salah satu petunjuk yang kita baca adalah Allah menyimpan ridhonya pada ketaatan hambanya. Kita melakukan ketaatan dalam bermacam-macam kegiatan, tapi kita tidak pernah tahu mana ketaatan yang membuat Allah ridho.
tidak selalu ketaatan yang besar. Kadang-kadang Allah ridho, kemudian Allah mencintainya karena seseorang melakukan ketaatan kecil, makan dengan penuh rasa syukur, makan dengan berdoa, makan dengan memuliakan yang dimakan, makan dengan adab. Bisa saja itu menjadi sebab Allah ridho kepada kita. Para santri, ada cerita Qadiyat. Ini sebelumnya adalah seorang perampok yang sangat disegani, sehingga banyak orang takut terhadap beliau, karena kalau bertemu dengan beliau tidak ada orang yang selamat. Pada suatu ketika ia menemukan selembar kertas yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah. Karena kertas itu di jalanan tentu kotor dan tidak berarti. Para santri, dia memungutnya, kemudian membersihkannya, kemudian memberikan wewangian dengan kertas itu. Kemudian satu ketika ia mendengar suara Qadiyat, aku akan memberikan kemuliaan, akan memberikan wewangian kepada kalian sebagaimana engkau memberikan wewangian, memberikan pemeliharaan terhadap kertas itu. Qadiyat kemudian berubah dari seorang perampok, seorang begal, menjadi seorang sufi, menjadi seorang wali yang sampai hari ini kalimat-kalimatnya, nasihat-nasihatnya masih menginspirasi dan menyuburkan jiwa kita. Yang kedua, Allah menyimpan kemurkaannya dalam kemaksiatan hamba. Banyak hamba yang melakukan maksiat, tapi Allah tidak langsung memurkainya. Allah menyimpan kemurkaannya. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dipelihara dan tidak kemudian diberikan makan sampai mati. Oleh karena itu, hati-hati terhadap maksiat. Apalagi kemudian maksiat itu tidak langsung menyebabkan hukuman kepada kita. Apalagi kemudian kita melakukan maksiat dan dosa, kemudian kita melupakannya, seakan-akan tidak pernah melakukannya lagi. Lebih celaka lagi kalau kita melakukan maksiat atau dosa, pelanggaran, kemudian kita masih tertawa, seakan-akan itu tidak tercatat, seakan-akan itu nanti tidak akan mendapatkan balasan, seakan-akan malaikat akan melupakannya. Itu lebih besar dosanya ketimbang maksiat itu sendiri. Oleh karena itu, hati-hati tentang maksiat. Bisa saja satu maksiat kecil yang menyebabkan Allah murka dan kemudian menutup usia kita dengan suul khotimah. Naudzubillah. Yang ketiga, Allah menyimpan rahasianya setiap makhluknya. Seperti COVID-19 ini, yang kita ingat sehari-hari adalah daya serangnya orang-orang yang terpapar, kemudian tergeletak di rumah sakit tidak berdaya,
sesaknya, batuknya, lendirnya, terus pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Kemudian kita ingat orang-orang yang meninggal, kita ingat kemudian berapa dana yang harus dicurahkan itu. Kita ingat orang-orang yang sibuk, dokter, para medis yang terpapar. Dari semua yang kita baca, kita ingat itu membuat semacam gambaran di dalam diri kita. Demikian dahsyatnya kerusakan akibat COVID-19. Yang benar memang seperti itu. Tapi ketika dalam waktu yang sama kita kehilangan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha lembut, maha kudus, dan lain-lain, maka itulah bentuk rahasia. Demikian rapat Allah menyimpan rahasia jamaliyahnya, sehingga dalam pikiran kita hanya ingat bahwa itu adalah asma jalalnya Allah, asma kegagahan dan maha perkasaan Allah, sedangkan maha kasihnya kita lupakan. Para santri, padahal di balik gunung yang meletus, di balik peristiwa kejadian-kejadian alam yang luar biasa, sekian tahun kemudian orang baru bisa merasakan, ya andai kata tidak ada gunung yang meletus, andai tidak ada tanah yang longsor, tidak ada banjir yang menenggelamkan banyak desa dan kota, kita tidak menikmati kehidupan yang seperti ini, perubahan kesuburan yang luar biasa. Demikian juga COVID-19 ini bagi sebagian orang akan menimbulkan kepanikan, tapi bagi mereka yang mata hatinya terbuka, keyakinannya tidak berubah dengan fakta apapun, dia akan tetap menyimpan bahwa Allah sebenarnya sedang memberikan karunia yang sangat besar, memberikan curahan rahmat dan rahimnya yang tak terbatas, memberikan anugerahnya yang tidak bisa kita hitung dalam suasana yang semacam ini. Hanya saja ruang hati kita belum cukup untuk bisa memaknai, tapi kita harus tetap percaya sebagai bagian dari keimanan kita. Nah, orang-orang yang semacam ini yang nanti akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati betapa indahnya, betapa banyak lautan hikmah di balik Corona 19 ini. Para santri, saya ulang, Allah menyimpan ridhonya di balik amaliyah hamba. Oleh karena itu jangan remehkan amaliyah baik, ketaatan yang baik, walau sekedar menemui temanmu, saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dan Allah menyimpan kemurkaannya di balik maksiat. Oleh karena itu sekecil apapun jangan remehkan maksiat. Bisa jadi maksiat kecil itu bisa membuat Allah murka. Dan yang ketiga, Allah menyimpan rahasianya di setiap makhluknya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memberikan makna, memberikan arti, membuat renungan terhadap peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi pada diri kita dan juga terjadi di sekitar kita. Moga-moga manfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.